Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas persamaan kuadrat materi kelas 9 ya. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah memahami bentuk persamaan kuadrat atau yang nantinya akan Ibu singkat dengan akronim PK. Dan yang kedua, menentukan akar PK dengan memfaktorkan. Persamaan kuadrat, apa yang dimaksud dengan persamaan kuadrat? Tentunya anak-anak Ibu baru mengenalnya di kelas 9 ini. Dan nanti di kelas 10 atau di kelas 1 SMA, kalian juga akan kembali mempelajari tentang persamaan kuadrat berikut. Secara umum, persamaan kuadrat satu variabel adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya 2 dan biasanya dituliskan sebagai AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, di mana nilai A tidak boleh sama dengan 0. Nilai A, B, C adalah anggota bilangan real. Ya. Nah, bilangan A, B, C pada persamaan kuadrat tersebut disebut dengan koefisien. Jadi yang A, B, C ini itu dikatakan sebagai koefisien ya, nih koefisien. Nah, sebagai contoh dari persamaan kuadrat tersebut adalah seperti berikut. Contoh yang pertama kita lihat nih. Ya. Kita lihat contoh yang pertama, X kuadrat tambah 5X tambah 4. Nah, coba kita tentukan dulu mana nilai A, mana nilai B, dan mana nilai C. Nah, karena tadi persamaannya adalah yang ini ya. Nah, kita sesuaikan aja nak dengan bentuk yang di atas ini. Kita sesuaikan dengan contoh yang Ibu berikan. Nah, di sini tidak ada angka, koefisien X-nya tidak ada tertuliskan angka ya di bagian sini. Nah, berarti ini sebenarnya ada 1 sehingga persamaan ini memiliki A-nya sama dengan 1. Lalu B-nya mana? Sesuaikan sama yang di atas, sesuaikan sama yang ini. Ini B ya, berarti nilai B-nya adalah 5. C-nya mana? Ini C. C-nya sama dengan 4. Nah, itu contoh dari satu buah persamaan kuadrat satu variabel ya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk contoh yang berikutnya. Contoh yang berikutnya, 3X kuadrat ditambah 5X dikurang 12. Sama seperti tadi, kita sesuaikan mana nilai A-nya ya. Dari ini maka kita peroleh ini nilai A. Ini nilai B, 5 adalah nilai B, dan negatif 12 adalah nilai C. Jadi kalau kita ulangi lagi, A adalah 3, B adalah 5, dan C adalah negatif 12. Nah, itu bentuk persamaan kuadratnya ya. Tolong disimak dengan seksama. Nah, contoh yang terakhir. Nah, sekarang contoh yang terakhir, sedikit mungkin anak-anak Ibu melihatnya sedikit berbeda, namun ini sama saja. Kita bisa melihat nilai A di koefisien X pangkat 2. Ternyata tidak tertuliskan, berarti itu adalah 1. A-nya 1. Nah, sekarang kita mau cari nilai B. Nilai B ini. Di persamaan kuadrat yang ini, ternyata tidak ada variabel X-nya. Ya, tidak ada variabel X-nya. Artinya apa? Artinya B-nya sama dengan 0. Ya, bentuknya ini tidak ada yang seperti ini, bentuk di persamaan ini. Nah, B-nya 0, kemudian C-nya yang mana? C-nya yang ini. C-nya adalah negatif 1. Nah, jadi terlihat bahwa A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kalau B boleh 0, C juga boleh 0. Yang tidak boleh 0 itu A-nya saja. Ya.
A ini tidak boleh 0. Kalau dia 0, apa yang terjadi? Andai kata tidak ada X pangkat 2-nya, berarti dia bukan persamaan kuadrat. Contoh nih, Bu, buat 5X tambah 4 saja. Ini kan A-nya 0. Nah, ini jadinya bukan PK, tapi ini persamaan linear satu variabel biasa. Ya. Oke, jadi tadi bentuk persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ingat, harus ada tanda sama dengan 0-nya karena dia adalah persamaan. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, dalam persamaan kuadrat ada istilah dengan akar persamaan kuadrat, ya. Apa pula yang dimaksud dengan akar persamaan kuadrat itu? Nah, akar dari suatu persamaan kuadrat atau dari suatu PK adalah nilai X yang memenuhi persamaan ini. Nah, jadi persamaan ini butuh sebuah penyelesaian. Ya, penyelesaian atau butuh yang disebut dengan solusi. Nah, solusinya itu adalah si X yang memenuhi persamaan ini sebagai, kita lihat lagi, kita lanjutkan dulu. Nah, cara menentukan akar persamaan kuadrat itu ada 3. Yang pertama memfaktorkan, yang kedua kemudian melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga rumus kuadratik atau yang juga sering disebut dengan rumus ABC. Jadi ada 3 cara. Kita akan mempelajari kali ini cara yang pertama saja terlebih dahulu, ya. Cara memfaktorkan. Nah, kita mulai kegiatan yang pertama, menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Nah, sebelum mengarah ke penyelesaiannya, coba Ananda semua memperhatikan bentuk berikut. Ya. X dikali X ditambah 2. Nah, hasilnya adalah X pangkat 2 ditambah 2X. Nah, Ibu akan mengingatkan tentang perkalian aljabar. Di sini menggunakan sifat distributif. Nah, kenapa ini bisa jadi X pangkat 2? Nah, jadi lihat betul-betul apa yang akan Ibu arahkan. Ini X dikali X pangkat X. Hasilnya X pangkat 2. Kemudian tambah. Ini hasilnya tambah. Ya. X dikali ke 2. Maka hasilnya 2X. Nah, makanya jadinya X dikali X tambah 2 hasilnya adalah X pangkat 2 ditambah 2X. Nah, lalu bagaimana jika dibalik? Nah, ya. Dibalik. Ini kita balik. Jadi hasilnya adalah X pangkat 2 ditambah 2X itu sama dengan X dikali X tambah 2. Jadi ini X kuadrat itu sama dengan X kali X, 2X, X kali 2. Nah, jadi dia sama. Kemudian kita lihat lagi contoh berikutnya, perkalian bentuk aljabarnya, ya. Contoh yang kedua. Nih, Ibu akan jelaskan, tolong disimak betul-betul. X tambah 1 dikali X tambah 4. X kita kalikan dulu ke X yang ini. Ya, pangkal sama pangkal. Dapatnya X pangkat 2. Jadi X kali X dapatnya X pangkat 2. Kemudian yang pangkal ini sama yang ujung. X dikali 4. Tandanya karena dia positif, ini juga positif, maka hasilnya juga positif. 4X. Yang berikutnya. Nih, yang ujung ini 1 dengan X. 1 dengan X dapatnya adalah X saja. Atau 1X, ditulis X saja. Kemudian 1 dengan 4. 1 dengan 4 ditulis 1 dikali 4 hasilnya 4. Kemudian
Kita lihat mana yang sejenis, sesuku ya. Baru boleh dioperasikan, ditambahkan. Mana yang sesuku? Ini X pangkat 2-nya kita tulis lagi ke sini nak. Ya. Kemudian 4X dengan X ini 4X ditambah X hasilnya adalah 5X. Kemudian yang 4-nya ditulis kembali. Jadi yang bisa dioperasikan itu biasanya yang di bagian ini ya, yang 2 ini. 2 ini biasanya bisa dioperasikan. Gitu. Nah, jadi hasilnya itu akan sama. X tambah 1 dikali X tambah 4 hasilnya adalah ini X tambah X kuadrat ditambah 5X tambah 5X tambah 4 ini. Nah, jadi pemfaktoran yang disebut dengan pemfaktoran itu yang sebelah kiri ini. Oke, kita lihat lagi contoh berikutnya. Ya, biar Ananda semua tambah paham perkaliannya. 3X kita seperti tadi pangkal sama ujung dulu. 3X kali 3 3X ya, pangkal sama pangkal dulu ya. 3X kali X dapatnya 3X pangkat 2. Nah, ini akan Ibu bedakan warnanya, kalian perhatikan. 3X kali 3 hasilnya adalah 9X. Kemudian negatif 4X, 4 negatif 4 dikali X hasilnya negatif 4X ya. Jadi negatifnya ikut nih nak, karena yang ini negatif, ini positif, maka hasilnya negatif 4X. Kemudian yang berikutnya lagi adalah negatif 4 dikali 3. Lihat warnanya, warna panah yang Ibu tuliskan akan sama dengan warna hasil yang Ibu tuliskan. Nih, negatif 12. Nah, sekarang udah sampai di situ. Kita lihat lagi, kan kita udah di tahapan ini. Nah, mana yang bisa dioperasikan, yaitu positif 9 dikurang 4 hasilnya adalah 5. Nah, yang lain ditulis kembali. Ya, yang tidak dihasilkan ditulis lagi di bawahnya, yang ini dengan ini. Nah, ditulis kembali. Nah, ya. Sehingga jika kita tuliskan dari hasilnya ini yang di sebelah kanan, kalian bisa lihat hasil perkaliannya adalah 3X dikurang 4 dikali X tambah 3 hasilnya 3X pangkat 2 ditambah 5X kurang 12. Nah, yang hasil di sebelah kanan nih, itulah yang disebut sebagai pemfaktoran ya. Nih. Jadi kalau bertanya tentang berapa faktor dari X pangkat 2 tambah 2X, inilah faktornya. Ini faktornya. Faktor. Ya. Begitu juga dengan X pangkat 2 tambah 5X tambah 4. Ini faktornya. Karena ketika yang di kanan dikalikan, hasilnya adalah yang di kiri. Ya, yang di kanan dikalikan, hasilnya yang di kiri. Begitu juga yang di sebelahnya. Pemfaktoran dari 3X pangkat 2 ditambah 5X kurang 12 itu adalah hasilnya yang di kanan. Nih. Ini difaktorkan hasilnya ini. Ini faktor. Faktornya. Ya. Nah, sekarang
Lalu bagaimana? Tadi kan kita baru memfaktorkan. Ibu akan kasih cara menentukan akar persamaan kuadrat dan memfaktorkan tadi. Nah, di sini ada persamaan kuadratnya adalah x kuadrat tambah 5x tambah 4 sama dengan 0. Ternyata faktornya adalah x tambah 1 dikali x tambah 4 sama dengan 0. Nah, ini faktornya. Karena ketika ini dikalikan, ini kemari, ini ke sini, kemudian 1 ke x, 1 ke 4, kemudian dioperasikan, hasilnya yang di atas ini. Nah, lalu untuk selanjutnya menentukan bersama nilai akarnya, kita ambil satu-satu nak ya. Oke, kita ambil satu-satu. Kita ambil dulu yang sebelah sini, sebelah kirinya. X tambah 1 sama dengan 0. Ini dia. Kemudian yang di sebelah kanan, X tambah 4 sama dengan 0. Di sini dia. Kita pakai kata istilah penghubungnya adalah kata atau. Jadi bisa yang kiri, bisa yang kanan. Nah, ini kenapa kok bisa X sama dengan negatif 1, kemudian yang ini bisa X sama dengan negatif 4. Artinya kita mencari nilai X. Yang dari sini, ini Ibu pindahin dulu ke sini biar kalian bisa melihat ya. X tambah 1 sama dengan 0. Berapakah bilangan yang ditambahkan 1 hasilnya dengan 0 ya, atau ini bisa ditulis X sama dengan satunya kita pindahin nih negatif 1. Begitu juga dengan X tambah 4 sama dengan 0. X sama dengan negatif 4, ini dipindahin kemari. Artinya negatif 4 ditambah 4 kan hasilnya 0 gitu loh nak ya. Jadi akar-akarnya ada 2. Akar-akarnya ada 2 yaitu negatif 1 dan negatif 4. Nah, oke, kita lanjutkan dulu. Nah, jadi untuk menyelesaikan persamaan kuadrat itu ada yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, kita ubah terlebih dahulu bentuknya ini. X kuadrat tambah bx tambah c itu akan jadi seperti ini. X tambah p, x tambah q itu bilangan yang bilangan real ya. Nah, untuk menentukan berapa di sini, ini adalah P ditambah Q. P, Q. Di sini juga P kali Q. Jadi nilai B itu adalah nilai hasil dari P tambah Q, PX tambah QX. Dengan C itu adalah P kali Q. Nah, coba kita langsung saja ke contoh yang berikutnya ya. Kita akan memfaktorkan dari awal. Ini contohnya. Persamaan X kuadrat tambah 5X tambah 6. Caranya pertama kita harus buat dulu tanda kali pemfaktoran itu. Nah, seperti itu. Nah, karena di sini tidak ada koefisiennya, jadi ini bisa kita langsung tuliskan X dengan X. Karena kenapa? Karena X dikali X hasilnya X kali X hasilnya X kuadrat. Nah, terus kita berpatokan pada angka yang di ujung 6. Kita harus memikirkan bilangan yang dikalikan. Misalkan ini ada tabel, Ibu buat tabel ya. Tabel bilangan. Kita cari bilangan yang dikalikan yang ini dikali yang ini hasilnya adalah 6. Ya. Perkalian yang hasilnya 6. Ini. Berapa saja? Macam bisa 1 dengan 6. Kemudian bisa 1 6. Kemudian bisa sebaliknya 6 1. Berapa lagi? 2 3, 3 2. Ya. Nah, jika semuanya ini positif, ini kan soalnya positif semua. Kita pikirkannya yang positif-positif saja dulu.
Nah, kita sudah dapat bilangan yang dikalikan hasilnya 6. Berarti kita akan mencoba di sini, kita letakkan. Kemudian yang kita pikirkan lagi, yang dijumlahkan hasilnya 5. Yang dijumlahkan ini ditambah ini kalinya. Yang ditambah hasilnya 5 yang mana? Ya, ini kan. Dikalikan hasilnya 6, ditambahkan hasilnya 5. Nah, kita taruhkanlah di sini. Nah, tambah. Ini boleh, terbalik boleh ya. Nah, kalau kalian tidak percaya, kalian bisa buktikan. X kali X, hasilnya X pangkat 2. Kemudian ya, ini kalau kita buktikan X kali X, X pangkat 2. X kali 2, 2X. Kemudian 3 kali X, 3X. Kemudian 3 kali 2, 6. Nah, ini hasilnya X pangkat 2 ditambah, ini ditambahkan 5X. 5X tambah 6 sama dengan soal. Nah, sudah. Jadi tadi kita sudah mendapatkan pemfaktorannya, yaitu nih, sebentar Ibu tulis lagi. X tambah 2, X tambah 3 sama dengan 0. Berarti penyelesaiannya apa? Kita ambil satu persatu. X tambah 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan negatif 2. Atau X tambah 3 sama dengan 0. Sama dengan 0. Kita ambil tadi. X tambah 3 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan negatif 3. Sehingga penyelesaiannya adalah, biasanya dituliskan dalam himpunan penyelesaian, biasanya adalah negatif 2, negatif 3. Nah, seperti itu. Ini penyelesaiannya. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. X kuadrat dikurang X dikurang 6. Nah, kita buat juga seperti tadi. Di sini yang udah X kali X ya, karena X kali X, X pangkat 2. Tapi kalau bukan X pangkat 2 di situ, ya kita cari bilangan yang dikalikan hasilnya yang ada di sini ya. Nah, tadi juga kita mencari bilangan yang dikalikan hasilnya 6. Hasilnya negatif 6 sekarang. Ya, bisa negatif 3 dengan 2, negatif 2 dengan 3. Ya, beda tanda karena hasilnya negatif. Bisa 1 dengan negatif 1 dengan 6, negatif 6 dengan 1. Nah, sudah itu kita pilih mana yang dijumlahkan hasilnya negatif 1, dijumlahkan hasilnya negatif 1. Nah, ini kita bisa memilih yang 2 ini. Kan negatif 3, kita memilih hanya kemungkinannya ada di yang pertama. Ini kalau ditambahkan hasilnya adalah negatif 1. Ya, hasilnya negatif 1. Ya, ini kalau ditambahkan hasilnya negatif 1. Jadi kita letakkan 1 negatif 3. 1 lagi positif 2. Sudah dapat, langsung kita cari penyelesaiannya. X kurang 3 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 3. Kita pindahin kan tandanya positif, jadinya berubah dia. Atau satunya lagi, X tambah 2 sama dengan 0, X sama dengan negatif 2. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 3 dan X sama dengan negatif 2. Nah, ya, pelan-pelan, nanti pasti kalian bisa. Nah, itu dulu penjelasan untuk kali ini. Silakan kalian mencoba untuk 3 soal ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.